bencana tanah longsor menerjang jalur utama Garut, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tebing setinggi lebih dari 50 meter longsor hingga menutupi badan jalan. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Longsor terjadi. Operasi pencarian korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Gerakan tanah atau tanah longsor. Seperti yang kita ketahui, longsor atau gerakan tanah adalah peristiwa berpindahnya massa tanah, batuan, atau material campuran dari suatu lereng ke arah bawah. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh gaya gravitasi. Proses ini bisa terjadi tergantung pada kondisi lingkungan, struktur tanah, dan juga faktor pemicunya. Terdapat dua faktor penyebab longsor, yaitu faktor alamiah dan juga faktor manusia. Untuk faktor alamiah sendiri, curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng, jenis tanah dan batuan, dan juga gempa bumi. Untuk faktor manusia, yaitu dikarenakan adanya penambangan pohon liar, pertanian di lereng tanpa adanya terasering, pembangunan tanpa studi geoteknik, dan juga yang terakhir ada pengendalian lereng secara tidak tepat. Jenis-jenis longsor. Yang pertama ada jenis longsor translasi, yaitu terjadi ketika massa tanah yang bergerak lurus di sepanjang bidang miring. Yang berikutnya ada longsor rotasi, yaitu gerakan tanah yang melengkung membentuk bidang lengkung, dan ini sering terjadi di lereng yang sangat curam. Yang berikutnya ada aliran tanah, yaitu jenis longsor tanah jenuh air yang mengalir seperti lumpur dan biasanya terjadi saat hujan yang sangat deras. Yang berikutnya ada runtuhan batu, yaitu bongkahan batu jatuh bebas dari tebing atau lereng curam. Jenis-jenis longsor berbeda-beda tergantung bentuk lereng dan material yang terlibat. Untuk itu penting mengenali jenis-jenisnya agar kita bisa menentukan apa saja langkah mitigasi yang tepat serta tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari bencana longsor. Yang pertama adalah korban jiwa. Longsor bisa menyebabkan orang-orang yang tinggal di daerah lereng tertimbun tanah, dan ini bisa mengakibatkan luka-luka bahkan kematian. Lalu yang kedua merupakan kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-harinya. Lalu yang ketiga ada gangguan ekonomi, misalnya para petani yang kehilangan lahan pertaniannya dan akses transportasi yang terputus, dan juga biaya perbaikan infrastruktur yang menjadi sangat besar. Lalu yang terakhir itu gangguan lingkungan, seperti merusak ekosistem, rusaknya hutan, lalu hilangnya habitat satwa liar. Upaya kesiapsiagaan yang pertama ialah pemetaan daerah rawan longsor, yang kedua ialah peringatan dini dan sistem informasi berbasis komunitas, yang ketiga ialah latihan evakuasi secara berkala. Prosedur apa saja sih yang kita lakukan saat evakuasi? Yang pertama, jika kita melihat ada longsor, kita harus segera ke tempat evakuasi yang aman. Bila petugas membunyikan sirine, itu merupakan sebuah tanda evakuasi di mana kita harus segera ke tempat yang lebih stabil. Namun, bila kita tidak sempat lari, maka kita lingkarkan tubuh seperti bola dan lindungi kepala dengan tangan untuk mengurangi cedera yang fatal. Selanjutnya ada tindakan atau langkah-langkah penting yang harus dilakukan jika terjadi longsor. Yang pertama, jangan langsung kembali ke rumah, waspadai longsor susulan. Yang kedua, pastikan keamanan bangunan dan tanah pijakan. Yang ketiga, jika ada korban tertimpa reruntuhan, minta bantuan dan jangan menolong sendiri. Yang keempat, gunakan APD seperti sepatu dan sarung tangan jika ikut evakuasi. Yang kelima, bersihkan lingkungan dengan air septic. Yang keenam, hindari air sumur terbuka. Carilah air bersih dan makanan yang aman. Yang ketujuh, pelajari P3K karena akses ambulan bisa saja terhambat. Yang terakhir ialah penutup, latihan evakuasi secara berkala dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Prosedur ini harus dipahami oleh semua warga, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga disabilitas. Terima kasih.